محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kita masih dalam pembahasan tafsiran singkat surah-surah Al-Quran yang terdapat di dalam juz yang ke-30. Dan malam hari ini kita masuk ke dalam surah yang baru, yaitu surah At-Tariq. Quran bil Quran atau fi ta'wili ayat Quran bil Quran. Ya. Kemudian yang kedua, menafsirkan Al-Quran menggunakan hadis, menggunakan sunnah. Yang ketiga, menafsirkan Al-Quran pakai ucapan para sahabat, terutama mereka yang dikenal sebagai ahli tafsir Al-Quran, seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan yang lainnya. Yang keempat, menafsirkan Al-Quran pakai ucapan tabi'in. Tabi'in, terutama tabi'in yang memang ahli dalam menafsirkan Al-Quran, yang mengambil Al-Quran langsung daripada sahabat, seperti Imam Mujahid, Imam Ikrimah, Imam Atha, dan yang lainnya. Dan yang kelima, menafsirkan Al-Quran pakai bahasa Arab, karena Al-Quran itu turun pakai bahasa apa? Taib. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma adraka mat-tariq." Engkau tahu tidak apa itu at-tariq? Kenapa jemaah sekalian? Karena dari segi bahasa, dari segi bahasa Arab, at-tariq artinya yang datang di malam hari. Itu arti at-tariq. Yang datang di malam hari. Maling yang datang di malam hari disebut tariq. Itu dari segi bahasa Arab. Seorang suami yang dia musafir, Nabi SAW melarang seorang suami
untuk menjadi tarik di zaman dulu. Apa maksudnya menjadi tarik? Pulang di malam hari secara tiba-tiba. Dilarang. Jangan seorang suami yang sabar menjadi tarik. Yang ingin tiang sampaikan, tarik ini secara bahasa artinya apa? Datang di malam hari. Tetapi metode tafsir Al-Quran pakai bahasa itu metode terakhir. Ada metode yang lebih tinggi menafsirkan Al-Quran pakai Al-Quran. Makanya Allah katakan, wa ma adraka mat-tariq. Antum tahu apa itu at-tariq? Bukan maksudnya yang datang di malam hari. At-tariq dalam ayat ini maksudnya an-najmu tsaqib, bintang as-tsaqib yang keras cahayanya. Bintang yang keras cahayanya. Bukan tariq artinya yang datang di malam hari. Ya. Dedek ke demi langit dan maling katanya. Kenapa kok kan maling terjemahannya? Karena maling itu termasuk tariq. Saya punya teman dulu. Kalla innaha tadhkirah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, kalla innaha tadhkirah. Sekali-kali tidak, sesungguhnya Al-Quran itu tadhkirah. Apa kata teman itu? Demi Allah, tadhkirah dalam ayat ini maksudnya tiket pesawat. Karena tazkirah artinya tiket. Dalam bahasa, tiket. Jadi maksud tiang mentafsirkan Al-Quran pakai bahasa Arab itu urutan terakhir. Urutan terakhir. Ada urutan paling tinggi menafsirkan Al-Quran pakai Al-Quran. Dan Allah tafsirkan at-tariq di sini langsung Allah tafsirkan. Allah katakan, "Wa ma adraka mat-tariq?" Antum tahu apa itu at-tariq? An-najmu tsaqib. An-najm, bintang. Ats-tsaqib, yang keras cahayanya, yang keras sinarnya. Kenapa bintang itu disebut dengan at-tariq? Karena bintang itu datangnya kapan? Malam hari. Tetapi at-tariq dalam ayat ini bukan semua yang datang di malam hari, bukan. Khusus untuk bintang, untuk di dalam ayat ini. Pahami datang ini? Taib. Jangan khawatir terlalu dalam kita ke dalam bahasa Arab sehingga pelungguh bingung nanti. Ya. Kalau antum merasa sulit paham, antum angkat tangan saja. Baik. Jadi at-tariq adalah an-najm, bintang. As-tsaqib, bintang yang tsaqib, yang keras cahayanya. Tsaqib ini diambil dari kata tsaqaba yathqubu, artinya merobek. Nah, ini. Nah, tsaqaba yathqub, merobek. Jadi bintang ini saking keras cahayanya, si angkun keras cahayanya, sampai cahayanya itu merobek kegelapan malam. Makanya disebut an-najmu tsaqib, bintang yang tsaqib. Tsaqib itu artinya cahaya yang merobek. Jadi cahayanya sangat tajam. Baik. Kemudian Allah katakan, bukan ini dia intinya ya. Intinya adalah berikutnya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Tidaklah kullu nafsin, setiap jiwa, di nara sopuk jiwa. Lamma di sini artinya illa, kecuali. Tidaklah setiap jiwa kecuali 'alaiha hafidh, ada penjaganya. Setiap jiwa itu ada penjaganya. Penjaga dari kalangan malaikat yang Allah tugaskan. Apa yang dijaga oleh malaikat itu jemaah sekalian? Yang dijaga pertama adalah amal perbuatan kita. Ya, yang dimaksud dijaga di sini, dijaga alias dicatat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna 'alaikum lahafizin." Dan sesungguhnya atas kalian ada penjaga-penjaga, kiraman katibin, malaikat-malaikat yang mulia, katibin yang terus mencatat, ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu apa yang kalian lakukan. Setiap kita ini ada penjaga, yaitu malaikat yang menjaga amal kita. Bagus yang kita lakukan dijaga pakai apa? Dijaga pakai apa? Pakai catatan. Ya, dijaga pakai catatan. Oleh karena itu jemaah sekalian, kenapa dia kadang hidup kadang mati yang ini? Baik. Jadi itu amal perbuatan kita. Ya, dijaga amal perbuatan kita. Dijaganya dengan cara apa? Dicatat. Kayak antum, kalau ada orang misalkan pelungguh ini saudagar, ada orang berhutang kepada antum, bagaimana cara antum menjaga hutangnya? Catat, supaya pelungguh tidak lupa. Catat. Tidak lupa, hanya saja mereka menjaganya dengan cara dicatat. Makanya nanti pada hari kiamat jemaah sekalian, ada seseorang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil. Setelah dia dipanggil, dia pun diberikan catatan amalnya, tis'atan wa tis'ina sijillan, 99 lembar. Satu lembarnya kalau dibuka sejauh mata memandang. Siwak lembar. Dibuka, dihamparkan sejauh mata memandang. Semua isinya Assalamualaikum. Semua isinya dosa. Adzalamaka katabati al-hafizun. Wahai fulan, masa isinya dosa semua ini? Apakah malaikatku yang aku tugaskan menjaga? Keliru? Bisa tidak malaikat keliru? Tidak bisa. Orang itu sendiri mengakui dia, memang seperti ini sudah saya dulu di dunia. Kalian, amal perbuatan kita ini dijaga dengan cara dicatat. Ya. Malaikat tidak akan pernah bisa salah. Itu dijaga urusannya ketika dia sedang tidur, dijaga. Contoh sebelum dia tinduk baca ayat kursi. Nah, ayat al-kursi lam yazal 'alaiha, maka dia tetap mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah, setiap jiwa itu ada yang menjaganya dari kalangan apa? Malaikat. Coba lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia ini. Muliakan manusia ini. Betul-betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muliakan anak keturunan Adam. Baik. Fabi menggunakan dirinya dengan perbuatan dosa dan maksiat. Zulil insan, hendaklah melihat al-insan, setiap orang, hendaklah setiap orang itu mimma dari diciptakan.
harus kembali mengingatkan. Dari apa kita diciptakan? Khuliqa, dia min ma'in, dari air, dafiq, yang memancar. Manusia diciptakan dari air yang memancar. Yakhruju, yang keluar, min bainis sulbi, dari antara tulang sulbi, tulang punggung, tulang dada. Air itu keluar dari tulang punggung dan tulang dada. Nah, dalam ayat ini Allah menyebutkan mim, dari air, ma'im mahin, dari air yang hina. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan min nutfah, dari setetes air. Ada ayat yang ini setelah dia tumbuh besar, dia memandang dirinya sebagai orang yang paling mulia, padahal dia berasal dari setetes air. Ya, nutfah, kata Syekh Ibnu kuat, sampai ada yang mengatakan dek tiang butuh. Ada. Ya. Coba ada berdoa setiap kali pergi mencari nafkah itu, coba berdoa. Apa kata dia? Oh, saya masih kuat, saya nggak butuh berdoa. Saya masih kuat untuk mencari nafkah. Yang dengarkan langsung. Nafkah. Ngapain saya berdoa? Ini pertama mimma'im mahin, dari air yang hina. Tetes air. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, pancarannya lemah. Tapi man khuliqa min nutfatin madirah, yang diciptakan yang hina, wa akhiruhu ya'udu jifatan qadirah, dan kalau dia mati dia akan menjadi bangkai yang busuk. Wa huwa bainahuma yahmilul 'adhirah, dan selama dia hidup kemanapun dia pergi dia membawa kotoran. Apa yang kita sombongkan jemaah sekalian? Awalnya awalnya kita ini adalah berasal dari setetes air mani yang hina. Dan kalau kita mati, kita akan jadi apa? Akan jadi bangkai. Ya, kalau kita mati, kita akan jadi bangkai yang busuk. Ya. Dan selama kita hidup, kemanapun kita pergi, kita selalu bawa apa? Kotoran. Nah, sering yang sampaikan, kita ini septic yang berjalan. Septic yang berjalan, tangkap kotoran kita ini perut ini. Nasib baik perut kita tidak dijadikan transparan oleh Allah. Coba kulit perut kita ini transparan, kemudian terlihat kotoran di dalamnya. Kan dia narak dengan meletokol kan itu. Lagu sombong luar biasa. Kita septic yang berjalan. Belagundek kita saling tanggor pakai itu. WC kata jangan. Wala tanabazu bil alqab. Cuman ini jadi pelajaran untuk masing-masing kita. Tidak ada alasan untuk kita sombong.
Awal kita setetes air mani yang hina, kalaupun mati akan jadi bangkai yang busuk, dan selama kita hidup kemanapun kita pergi kita bawa kotoran. Dipikirkan ini jemaah sekalian. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi setiap orang hendaklah dia memikirkan dari apa dia ciptakan supaya tidak sombong. Dia diciptakan min ma'in, dari air dafik yang memancar. Pancarannya kuat atau lemah? Lemah. Dan air tersebut keluar dari min baini sulbi, dari tulang sulbi, tulang punggung. Wat taraib, dan dari tulang dada. Ulama kita beda pendapat. Apa yang dimaksud tulang punggung dan apa yang dimaksud tulang dada? Sebagian ulama mengatakan tulang punggung laki-laki. Sedangkan tulang dada perempuan. Itu maksudnya, kata sebagian ulama. Tapi wallahu a'lam, Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di diikuti oleh murid beliau Syekh Ibnu Utsaimin. Yang dimaksud air itu keluar dari tulang punggung dan tulang dada, punggung laki-laki dan dada laki-laki. Karena taraib dalam bahasa Arab itu dada laki-laki. Itu kata Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Taraib dalam bahasa Arab itu dada laki-laki. Ya. Adapun dada perempuan, mohon maaf, tidak disebut dengan taraib dalam bahasa Arab, kata Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Oleh karena itu wallahu alam, air ini keluar dari tulang punggung laki-laki, antara tulang punggungnya dan tulang. Subhanallah. Al-Quran sudah membicarakan itu sebelum dokter-dokter Amerika membicarakan. Dulu pernah ketika kita masih kuliah, ada beberapa syekh, mereka kerja di Lajnah I'jazil Quran. Mereka bekerja di sebuah tim yang meneliti mukjizat Al-Quran. Ya, mukjizat Al-Quran diteliti. Syekh itu datang, kemudian beliau bercerita. Beliau pernah menghadiri perkumpulan dokter-dokter di Inggris kalau yang tidak khilaf. Intinya negara Eropa pada saat itu. Kumpul dokter-dokter. Maka di sana ada dokter, kebanyakan dokternya non-muslim, dokter kafir. Maka majulah beberapa dokter yang kafir ini, mereka maju, kemudian menyampaikan hasil penemuan mereka. Kata mereka, dengan alat canggih yang kami miliki, kami berhasil menyingkap proses pembuatan manusia di dalam perut ibunya itu. Ternyata 40 hari pertama manusia itu berbentuk sperma, kata dia, mani. Setelah 40 hari yang pertama itu pindah ke 40 hari kedua, berubah jadi apa? Darah. Setelah itu 40 hari berikutnya baru berubah jadi daging. Ini berhasil kami temukan dengan alat canggih kami. Setelah selesai menyampaikan dokter ini, maka Syekh pun maju. Beliau mengatakan, apa yang kalian baru temukan dengan alat canggih kalian itu sudah disebutkan 1400 tahun yang lalu oleh Nabi kami. Kemudian dibacakan ayat Al-Quran tentang proses penciptaan manusia, disampaikan hadis Nabi SAW tentang proses penciptaan manusia. Apa kata Syekh? Tidak kurang dari 20 dokter masuk Islam. Tidak kurang dari 20 dokter kafir itu masuk Islam. Al-Quran sudah bicara tentang itu. Ya. Al-Quran sudah bicara. Subhanallah. Allah Subhanahu wa ta'ala, dia yang mengeluarkan, memancarkan air tersebut, maka dia yang lebih tahu. Baik. Kemudian Allah katakan, jadi manusia ini berasal dari setetes air mani yang memancar, hina. Innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu, sesungguhnya dia, yaitu Allah, ala raj'ihi, untuk mengembalikan manusia, laqadir, maha mampu. Sebagaimana Allah maha mampu menciptakan manusia dari setetes air mani yang hina, Allah juga maha mampu untuk mengembalikannya, menghidupkannya lagi. Seperti ayat yang kita baca kemarin.
Inna batsha rabbika lasyadid, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Dia yang memulai penciptaan dan dia juga yang memulai. Ya. Allah Maha mampu. Kapan Allah Subhanahu wa taala kembalikan manusia, kapan? Selaku tak meninggal dunia jamaah sekalian, tapi selaku tak akan kembali, kapan itu? Yauma tublas sarair. Yauma, pada hari, tubla, dibongkar, disingkap, as-sarair, semua rahasia. Kita akan dikembalikan pada hari ketika semua rahasia dibongkar. Rahasia apa yang dimaksud di sini? Wahiyal qulub, rahasia hati. Kenapa? Karena di dunia jamaah sekalian yang dihukumi itu amalan zahir. Apa sih tempo itu yang dihukumi di dunia? Sedangkan pada hari kiamat yang dihukumi itu amalan batin. Ini yang dihukumi nanti di akhirat. Jangan dibalik. Kita di dunia ini hukumi orang secara zahir. Kalau orang berbuat kebaikan, katakan insya Allah dia berbuat kebaikan. Dendek, kita ada dengan sholat, ada orang sholat, ada ria ini ya. Kenapa kita masuk ke dalam hati orang? Kita masih hidup di dunia ini. Kita masih hidup di dunia. Ada orang sedang puasa, kan dia dah milih berkeluar itu, angkat tiang puasa, curiga, ada. Ya ria orang ini. Subhanallah. Di dunia itu hukumi secara zahir. Jangan hukumi batin orang. Jangan hukumi niatan orang secara individu, itu jangan. Dalil tentang itu sangat banyak. Coba antum lihat. Usamah bin Zaid pernah diutus perang oleh Nabi SAW. Kemudian Usamah bin Zaid ini dia tarung melawan satu orang kafir. Tarung. Ternyata orang kafir itu dia kalah. Ketika orang kafir itu jatuh, Usamah bin Zaid dia angkat pedangnya begini. Dia ingin menebas orang kafir itu. Langsung orang kafir itu mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah. Oke, menurut Ida apa niatnya ini? Ya was, reba ini sudah jatuh orang kafir ini, Usamah bin Zaid angkat pedang. Langsung asyhadu an la ilaha illallah. Apa niatnya? Itu juga yang dipikirkan oleh Usamah bin Zaid orang ini, ittiqa'a sayfi, dia ingin menghindari tebasan pedangku. Tetap ditebas oleh Usamah bin Zaid. Dia ikhlas ini katanya. Sampai berita itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi wasallam mengatakan, "Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah?" Kenapa engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Kenapa? Kata dia, "Ya Rasulullah, innama qalaha ittiqa'a sayfi." Ya Rasulullah, dia mengucapkannya hanya takut terhadap pedangku. Lihat marahnya Nabi alaihi wasallam. Hal syaqaqta an qalbihi, apakah engkau sudah membelah dadanya? Sehingga engkau tahu niatnya. Engkau belah dadanya. Subhanallah. Kalau memang dia melakukan secara zahir baik sudah. Husnuzon jamaah sekalian. Jangan selalu mengedepankan buruk sangka. Satu-satunya orang yang paling berhak untuk kita buruk sangka kepadanya kita sendiri. Satu-satunya orang yang paling berhak kita curigai niatnya kita sendiri. Jangan curigai niat orang. Ya, orang berbuat baik, ya. Subhanallah. Kalau dirinya yang berbuat tidak ikhlas, 1000% katanya. Nggak ada 10%. Yang namanya persen per 100. Lihat, kita ini terlalu husnuzon sama diri kita dan suuzon sama orang. Satu-satunya orang yang paling berhak kita curigai niatnya kita sendiri. Lihat, Al-Imam Abu Bakar Ad-Dustuwai, kalau tiang tidak khilaf namanya, disebutkan oleh Al-Zahabi dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Apa kata beliau? Lihat orang salaf terdahulu, para salaf terdahulu yang mereka curigai diri mereka, keikhlasan mereka. Apa kata beliau? Saya sudah berpuluh-puluh tahun keluar dari rumah, setiap hari saya keluar dari rumah untuk mendatangi pengajian hadis.
Bilang jenuh, dia keluar dari rumahnya untuk menghadiri apa? Pengajian hadis. Hari ini keluar, hari besok keluar, hari ini keluar, hari besok keluar. Puluhan tahun. Apa kata dia? Saya tidak berani mengatakan ada satu hari saya keluar dengan membawa niat yang ikhlas. Saya tidak berani. Mereka para salaf orang-orang mulia, tapi mereka mengatakan dari sekian hari dalam puluhan tahun itu saya tidak berani mengatakan ada satu hari saya keluar dengan niat yang ikhlas. Al-Imam Az-Zahabi ketika membawakan ucapan ini, Imam Zahabi mengatakan wala ana, begitu pula saya tidak berani saya mengatakan bahwasanya saya ini telah ikhlas. Curigai diri kita jemaah sekalian, jangan curigai orang lain. Ya. Jadi di dunia ini apa yang kita hukumi? Zahir. Zahir. Kalau orang berbuat baik, husnuzon dia berbuat baik. Kalau orang berbuat salah, salah sudah. Dende endah marah dengan sufi, no? Ya. Jangan seperti orang sufi. Orang sufi kalau mereka melihat guru mereka minum khamar, apa katanya? Jangan diingkari. Kenapa? Makomnya beda. Itu yang bacakan pelunggu. Baik. Disebutkan di dalam kitab mereka, dan ini sudah sering saya sampaikan ini. Baik. Dikatakan wa min syartil murid, ini disebutkan oleh Ibnu Arabi, salah seorang tokoh sufi yang dia meninggal pada tahun 638 Hijriah. Wa min syartil murid, kata dia, di antara syarat seorang murid ketika dia menjelaskan adab murid kepada guru. Ya, di antara syarat murid yang baik, an ya'taqida fi syaikhihi annahu ala syari'atin min rabbih wa bayyinatin minhu. Dia harus tetap meyakini gurunya berada di atas kebenaran. Apapun yang dilakukan oleh guru, guru selalu benar. Wala yazinu ahwalahu bimizanihi. Jangan dia timbang gurunya dengan timbangan dia sebagai murid. Ida beda makom. Guru sudah ma'rifah, ida masih syariat. Guru sudah ma'rifat. Itu kata dia. Faqad tasduru minasyaikhi suratun madhmumatun fi dhahir. Terkadang guru itu dia melakukan perbuatan yang buruk secara zahir. Wa hiya mahmudatun fil batin, tetapi dia terpuji menurut ilmu batin. Syekh, ya. Di dunia hukumi zahir. Di dunia hukumi zahir. Terkadang guru itu melakukan suratun madhmumah, perbuatan yang sangat tercela fi zahir, secara zahir. Wa hiya mahmudatun fil batin, tapi dia terpuji menurut ilmu batin. Apa contohnya? Fayajibut taslim, maka wajib murid itu menerima apapun perbuatan guru, wajib. Wa kam min rajulin ka'su khamrin fi yadihi. Betapa banyak syekh-syekh, guru-guru, kata dia, guru dalam sufi. Betapa banyak guru-guru di tangannya itu dia memegang gelas berisi khamar. Tua berem. Ida si begita singgita da berem. Wa rafa'ahu fi lafi. Kemudian dia dekatkan gelas khamar itu ke mulutnya. Wa qallabahu Allah fi fihi asalan. Setelah khamar itu jatuh ke dalam mulutnya, Allah langsung rubah menjadi madu gitu. Tidak beda makom. Dende ingkarin apapun perbuatan guru. Subhanallah. Di dunia hukumi secara zahir. Di dunia ini, kalau orang berbuat baik, husnuzon, sudah dia berbuat baik. Tapi kalau dia megang istri orang dan ini, dende, ya. Baik.
Selapunya ini ilmu batin, ini kita beda apa? Susah. Jadi di dunia ini yang dihukumi zahir. Kapan batin itu akan dihukumi? Hari kiamat. Hari kiamat. Terkadang orang di dunia ini berbuat baik secara zahir, dia berbuat baik secara zahir, tetapi nanti pada hari kiamat ternyata kebaikannya itu tidak dianggap karena batinnya yang tidak. Cuman kita sebagai manusia, karena kita tidak tahu batin orang, cukup hukumi secara zahir. Biar Allah yang menghukumi nanti secara batin. Mana contohnya? Hadis sahih yang antum sering dengarkan tentang 3 manusia yang menjadi bahan bakar neraka yang pertama. Yang pertama, orang yang berperang di jalan Allah. Secara zahir bagus tidak? Ibadah luar biasa, berjihad di jalan Allah. Yang kedua, menuntut ilmu agama dan mengajarkan ilmu agama. Membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Bagus tidak secara zahir? Bagus. Yang ketiga, bersedekah. Bagus tidak? Bagus. Tapi ternyata nanti pada hari kiamat mereka dijadikan bahan bakar neraka yang pertama. Kenapa? Mereka melakukannya tidak ikhlas karena Allah. Itu hari kiamat, hari kiamat. Dendek dunia kita main-main dengan batin ini. Ya. Kalau antum masuk ke dalam batin orang, niat orang di dunia ini, kita bisa jadi akan dihukum oleh Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Apa kata Imam Sufyan Ats-Tsauri? Saya dihalangi oleh Allah untuk bisa bangun salat tahajud 6 ashhur, 6 bulan. 6 bulan saya tidak bisa bangun salat tahajud katanya. 6 bulan kelolosan terus. Padahal beliau biasa bangun salat tahajud, tapi 6 bulan beliau kelolosan terus. Apa penyebabnya? Gara-gara satu dosa yang saya lakukan katanya. Apa dosa itu? Ra'aitu rajulan yusalli wa yabki. Saya pernah melihat seseorang salat sambil menangis. Fakultu, lalu saya pun berkata pada diri saya, hadza mura'id, ya riya ini. Dia mulai masuk ke niat orang. Orang sedang sholat, menangis, husnuzon, sudah, husnuzon. Mungkin dia saking khusyuknya. Ya. Beliau mengatakan, ya riya ini. Gara-gara itu Allah jadikan beliau tidak bangun sholat malam selama 6 bulan. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Baik. Yauma tubla sarair. Pada hari ketika rahasia disingkap. Rahasia apa ini? Rahasia hati. Kapan ini? Hari kiamat. Hari kiamat, jemaah sekalian. Sekarang di dunia apa yang perlu dihukumi? Ya, zahir yang kita hukumi. Bukan berarti tidak boleh kita mengingatkan orang tentang masalah niat. Ingatkan terus. Tapi jangan tuduh niat orang secara individu. Ini tidak ikhlas, ini aja. Dan seterusnya. Jangan. Cukup sampaikan secara umum. Ayo jamaah. Kita sama-sama perbaiki zahir dan batin kita. Sampaikan secara umum. Perbaiki zahir kita. Perbaiki niat kita. Sampaikan secara umum. Ya. Jelas ini jemaah sekalian? Baik. Kita lanjutkan. Yauma tubla sarair, pada hari ketika rahasia-rahasia tubla disingkap. Sama seperti firman Allah dalam ayat yang lain, wa hussila ma fis sudur, wa hussila, dan ditampakkan ma fis sudur, apa yang ada di dalam dada pada hari kiamat, ditampakkan semuanya. Ditampakkan semuanya. La ilaha illallah. Ya, oleh karena itu jemaah sekalian berusaha ikhlas. Kita berusaha untuk ikhlas. Semuanya akan ditampakkan nanti. Ya. Pada hari tersebut, fama lahu min quwwatin wala nasir. Kita ambil satu ayat ini lagi. Fama lahu, dia manusia pada saat itu, ma lahu, tidak memiliki min quwwatin, kekuatan, wala nasir, dan tidak juga memiliki penolong. Kekuatan di sini adalah kekuatan dirinya, sedangkan penolong kekuatan dari luar. Min quwwatin, dia tidak lagi punya kekuatan dari dalam dirinya pada saat itu, enggak punya lagi. Ya, kekuatan dari dirinya. Wala nasir, tidak punya penolong. Penolong itu kekuatan dari luar. Penolong itu membuat kita kuat atau tidak? Ya. Harap dengan jamaah sekalian, oh, kalau orang ini dia kuat orangnya, padahal dia lemas sekali. Kenapa dia dikatakan kuat? Ya belik backingannya.
Belik backingannya. Jadi kekuatan luar itu, kekuatan luar. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin beliau mengatakan, "Fama lahu min quwwatin dzatiyatin, kekuatan dari dalam. Wala nasir quwwatin kharijiyatin, kekuatan dari luar." Pada saat itu kita tidak punya kekuatan untuk membela diri kita di hadapan Allah, dan tidak ada kekuatan dari luar juga yang bisa membela kita. Darat backingan lek jelo kiamat. Darat backingan jawab sekalian. Ya Allah, tiang ini anak Ustaz Belik, ndak ada urusan. Man batta'a bihi 'amalu lam yusri' bihi nasabuh, kata Nabi alaihi wasallam. Barang siapa yang amal solehnya lambat, tidak suka melakukan amal saleh, lam yusri' bihi nasabuh, kemuliaan nasabnya di dunia tidak bisa mempercepat dia masuk surga. Darat backingan. Nabi alaihi wasallam mengatakan kepada putrinya Fatimah, "Salini min mali ma syi'ti, wahai Fatimah, urusan harta silahkan engkau minta, la ugni anki minallahi syai'a, tapi aku tidak bisa menyelamatkanmu dari hukuman Allah pada hari kiamat kalau engkau tidak beriman." Darah backingan. Iya. Cuman sebagian orang kadang tertipu dengan ucapan orang yang diikuti. Karena orang yang diikutinya itu seolah-olah menjanjikan backingan. Ya, sampai ada yang mengatakan sebagaimana yang pernah kita sampaikan, sebutkan oleh Ustaz kita, Ustaz Dr. Firanda. Beliau mengatakan ada seseorang, dia mengatakan apa? Tenang para jamaah, katanya. Tenang. Saya pada hari kiamat tidak mau masuk surga sampai kalian masuk surga. Akhirnya jamaahnya mengatakan, aman itu aja kan. Tiketnya sudah saya tidak mau masuk surga sampai kalian masuk surga. Subhanallah. Nabi alaihissalam mengatakan, Fatimah, darah dagingku, urusan harta silahkan engkau minta, aku tidak bisa menyelamatkanmu di hadapan Allah. Nabi alaihissalam. Kan Bani Gatif saat ini mengatakan, tenang beka. Subhanallah. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Tidak ada kekuatan dari dalam, tidak ada kekuatan dari luar. Nasir ini backingan kah bahasa kita? Ya. Baik. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini dia apa yang bisa kita sampaikan secara singkat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang maaf atas segala kekurangan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, dan persilahkan selesai adzan. Kalau ada. Ya sakit-sakitan ini. Oh
Apanya? Yang ini mana yang mau bahas? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Sini ada pertanyaan. Bagaimana tentang perkataan yang mengatakan bahwa malaikat Jibril iri kepada manusia dan ingin menjadi manusia? Saya ibadah ide ini. Ya, Allahu a'lam. Ya, Allahu a'lam. Dari mana datangnya ini? Subhanallah. Ya, malaikat Jibril ingin menjadi manusia. Wallahu a'lam. Batas-batasan kita dikatakan masbuk. Jadi katakan masbuk kalau seandainya dia ketinggalan paling kurang 1 rakaat. Ya, kalau dia ketinggalan 1 rakaat, masbuk sudah. Ya, masbuk. Tapi kalau dia belum tertinggal 1 rakaat, ya, maka dia tidak disebut masbuk, tidak. Cuman disebut telat. Ya, disebut telat. Dia datang pas imam ruku, tapi dapat dia ruku bareng imam, dapat dia rakaat itu, enggak masbuk, cuman telat. Allahu a'lam. Apakah benar manusia yang berilmu tinggi bisa mengetahui isi hati manusia lainnya? Buang ilmu itu jamaah sekalian, buang dia. Ini ilmu sufi. Saya yang paling tinggi ilmunya siapa? Rasulullah SAW. Nabi SAW yang paling tahu, yang paling tinggi ilmu beliau. Beliau yang paling tinggi ilmunya. Tapi apakah beliau tahu hati manusia, isi hati manusia? Tidak. Bahkan Nabi SAW mengatakan, bahkan beliau tidak mengetahui siapa yang benar dan siapa yang salah ketika bersengketa. Sampai beliau diberitahukan oleh Allah. Nabi SAW mengatakan, la'alla ba'dakum alhana bihujjatihi min ba'd. Bisa jadi sebagian kalian ketika datang melapor kepada saya, kalian bersengketa, 2 orang bersengketa, bisa jadi salah satu di antara kalian lebih hebat bicaranya, lebih hebat alasannya, sehingga fa'aqdilahu, saya pun memenangkan dia padahal dia yang salah. Maka barang siapa yang saya menangkan padahal dia salah, saya katakan tanah ini milikmu, tanah ini engkau yang dapat, padahal bukan dia yang berhak. Siapa yang saya menangkan seperti itu, pada ta'khud, jangan dia ambil. Kenapa? Karena saya telah memotongkan dia qit'atan minan nar, sepotong api neraka, kata Nabi SAW. Ini beliau. Ya. Pernah ada seseorang dia ngajak tiang ikut dia. Coba damilu ngaji di gurun tiang, kata. Kenapa? Kalau guru tiang itu asal bersalaman dengan kita, dia tahu apa yang kita sembunyikan.
Apa kata tiang? Nggak berani tiang. Tiang punya banyak rahasia. Bendara rahasia jadinya. Asal selamat. Ya, wah dengan itu. La ilaha illallah. Asal berselamat kan ditebani berselamat mungkin. Subhanallah. Nggak ada yang seperti ini. Satu-satunya yang Allah sebutkan yang mengetahui isi hati adalah Allah sendiri. Innallaha alimun bidzati sudur. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada. Hanya Allah. Tidak pernah Allah mengatakan innan nabiyya alimun ma fi sudur. Tidak. Innallaha, sesungguhnya Allah alim, Maha mengetahui ma fi sudur, apa yang ada dalam dada. Hanya Allah. Ya Allah. Baik. Apa sebab diturunkannya surah At-Tariq? Perlu dipahami, tidak semua surah dan ayat dalam Al-Quran punya sebab turun. Tidak semuanya. Ya. Ada yang disebut asbabun nuzul, sebab turunnya ayat atau sebab turunnya surah. Tetapi tidak semua ayat, tidak semua surah punya sebab turun. Bahkan banyak ulama mengatakan kebanyakan surah Al-Quran itu turun tanpa sebab. Kebanyakannya turun tanpa sebab. Memang Allah turunkan untuk menurunkan syariat. Allah turunkan karena Allah berkehendak. Tidak semuanya. Termasuk surah At-Tariq ini tidak disebutkan sebabnya. Ya. Apa makna yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari mengenai kandungan surah At-Tariq? Kan sudah kita sebutkan tadi. Perike niat dah. Perike niat kita, perbaiki niat kita. Kenapa? Karena niat kita akan dibongkar pada hari kiamat. Cuman di dalam urusan dunia, kalau kita ingin menghukumi orang, hukumi secara zahir, hukumi secara zahir. Tetapi masalah niat ini penting untuk kita perbaiki masing-masing karena akan disingkap pada hari kiamat. Banyak sekali ininya. Di antara faedahnya juga jangan sombong karena kita berasal dari setetes air mani yang hina. Falyanzuril insanu mimma khuliq, lihat dari mana kita diciptakan. Banyak faedahnya. Baik. Wallahu a'lam. Ada beberapa sekolahan yang muridnya mengalami kesurupan massal. Mengapa kok bisa begitu? Ketua Amin jinnya apa penyebabnya? Si murid kok bisa kesurupan? Dan bagaimana cara penyembuhannya? Dan apa ini? Dan anehnya, yang kebanyakan kesurupan itu murid-murid perempuan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan jin itu memasuki manusia tiga sebabnya. Kata Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, jin itu masuk manusia tiga. Sebab yang pertama iseng. Apa bahasa kita iseng? Berjora-jora. Ya, iseng. Ya, jadi sebagaimana banyak manusia yang iseng, jin pun juga ada yang iseng. Tetapi jin yang masuk iseng-iseng seperti ini, berjorak-berjorak seperti ini, insya Allah cepat keluarnya kata beliau. Karena berjorak. Baik. Yang kedua adalah mahabbah, karena cinta kepada orang itu. Cinta. Ya, cinta. Dan ini agak sulit karena kita sedang memisahkan orang dari yang dia cintai. Bukan orang sih, jin dari yang dia cintai. Ya, ini cinta. Baik. Yang ketiga yang paling sulit kata Ibnu Taimiyah, al-intiqam, balas dendam. Bisa jadi manusia itu sendiri yang menyakiti jin terlebih dahulu. Ya, bisa jadi
kemudian jinnya balas dendam. Ya. Baik. Itu dia. Tapi masalah yang kesurupan masalah wallahu a'lam, yang penting bentengi diri kita jemaah sekalian. Zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang dijaga, insyaallah dia tidak akan punya jalan untuk masuk. Ya. Karena kita lalai, banyak kita lalai, akhirnya diisengin ya, atau dan seterusnya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Saya seorang pedagang keliling. Apakah setiap menjumpai maksiat di tempat saya berjualan, saya harus pindah tempat? Mengingat di zaman ini sangat sulit mencari tempat aman dari dosa dan maksiat. Ya. Yang penting penunggu tidak sengaja datang ke tempat maksiat itu. Ya. Di sana ada orang sedang karaoke misalkan, kemudian penunggu datang bawa es cendol. Kan pedagang le itu sangida kasaran ruan. Lelah ada karaokean. Yang penting jangan seperti itu. Kalau yang seperti ini ta'awun alal ismi, tolong menolong di atas perbuatan dosa yang seperti ini. Yang penting jangan seperti itu. Makanya Syekh bin Baz, beliau pernah ditanya, boleh tidak? Ada seorang bertanya kepada Syekh bin Baz, ada perayaan non muslim, ada perayaan orang-orang di luar Islam, ramai. Boleh tidak saya ke sana untuk jualan? Kata Syekh bin Baz, rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah, sebaiknya cari tempat yang lain. Cari tempat yang lain. Saya khawatir keberadaanmu di sana ada unsur memeriahkan acara itu. Itu mereka para ulama kita. Ya. Lalu kalau seandainya penunggu sedang duduk sendirian sepi, tiba-tiba ada orang yang datang, ya, kemudian berbuat maksiat di sana, kalau bisa ingatkan. Kalau tidak bisa maka berusaha untuk mengingkari dengan hati. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Bagaimana hukum makmum mendahului imam dan bersamaan dengan imam, dan bagaimana hukum makmum yang melalaikan shaf? Ya sudah kita sering sampaikan ini. Adapun mendahului imam hukumnya haram, mendahului imam hukumnya haram. Bahkan kebanyakan ulama mengatakan kalau dia mendahului imam ketika takbiratul ihram, imam belum takbiratul ihram dia duluan. Begitu pula mendahului imam salam, kebanyakan ulama mengatakan dia telah melakukan perbuatan haram dan salatnya batal, sebagai makmum salatnya batal. Kalau dia mendahului imam takbiratul ihram dan salam, dia mendahului imam memulai salat dan mengakhiri salat. Menurut kebanyakan ulama batal salat. Baik. Tapi kalau dia mendahului imam selain daripada itu, maka dia telah melakukan perbuatan haram. Bahkan seorang ulama besar mazhab Syafi'i, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, memasukkannya dalam kategori dosa besar. Di dalam kitab beliau Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, dosa besar yang kalau tiap tidak khilaf, dosa besar yang ke-81 beliau sebutkan musabaqatul imam, mendahului imam. Ini ulama besar mazhab Syafi'i. Ya, tidak boleh mendahului imam. Bagaimana caranya supaya tidak mendahului imam, jamaah sekalian? Pasang di dalam hati kita kesadaran, meskipun kita mendahului imam ruku, meskipun kita mendahului imam sujud, tetap kita tidak boleh selesai duluan. Apa kejar dan? Ya. Kata berjulu ruku, kata berjulu sujud, toh selesai duluan tidak bisa. Tetap harus nunggu imam. Bersabar ikuti sudah imam. Bagaimana kalau bersamaan dengan imam? Bersamaan dengan imam makruh. Bersamaan dengan imam